Jadi kita butuh super banyak minum. Kalau bakal awkward banget buat ngomong kayak gini. Hai guys, welcome to Garis Gelas Geger Lipat. Yeay. Ini episode ke-10 kita ya, Sa? Jadi guys, kalau kalian mau tahu, kita tuh sekali shoot itu bisa kayak 4 video, Ya. 5 video. Jadi biasanya kalau kalian tahu, Dari siang kita udah minum dulu. kita udah minum berapa kali? Udah mau habis. Ini sekarang. Udah mau habis, cuman Oke. ya tapi tenang aja, kita masih super sober. Ya. Kayak aman banget karena kita bakal ngebahas setiap topik yang kita udah pilih setiap Benar. minggunya. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya ide atau punya ide konten atau misalkan apapun yang kalian mau tahu atau mau kita Yang mau ngomongin, dibahas. please langsung aja komen di video ini dan siapa tahu komen kalian bakal kita shout out di next video lainnya gitu. Oke. Kenalin aku Trisha. Aku Sabrina. Tumben ya ada perkenalan ini. Tumben, kita nggak pernah ada perkenalan ya. Cuman ya sudah lah ya, kita berharap semua orang mengenal kita aja. Tapi at least di podcast ini Garis Gelas kita memang membahas semua tentang curhatan perempuan. Oke. Nah, jadi di podcast kita hari ini kita bakal bahas sesuatu yang aneh. Super aneh sih. Super aneh. Tapi ini kayaknya berapa plus-plus Sa, umurnya? 21 plus-plus kali ya? 21 sangat plus. Jadi kalau Iya, misalkan kalian masih 21 ke bawah, mending skip aja langsung karena tidak direkomendasi untuk bisa didengarkan. Jadi sebenarnya tema kita hari ini tuh adalah hal aneh yang dilakukan orang dalam hubungan. Ya, weird things people do on a In relationship. Jadi kayak kita gather all the information kayak from our Cerita-cerita, friends atau bahkan kayak beberapa topik dari luar gitu yang kita serap yang kayak weird things, kayak hal-hal aneh apa sih yang orang-orang bisa lakuin loh. Dan itu aneh loh kalau misalkan kamu ada di relationship seperti ini. Iya, terus kamu belum sadar, Skip. kamu harus skip. Ini kita mau menyadarkan kalian. Iya ya, sekarang ini waktunya. Jadi kayak daripada kita ngomongnya kayak terlalu berat-berat terus, jadi kita pengen Kali ini ngomongnya yang lebih enteng chill aja, tapi lebih kayak ketawa-ketawa aneh aja. ya. Agak aneh. Oke, sebelum kita mulai, ini Sa, kita minum apa hari ini? Jadi thank you so much buat Two Islands Reserve for sponsoring us for the wine. Ini adalah satu local produk kita dan kita senang banget bisa disponsor sama Two Islands. Semoga untuk kedepannya semua produk lokal bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Karena kita ini udah minum, maksudnya ini di video ketiga yang kita pakai wine yang sama Iya, ya. Tapi menurut aku ini kayak oke banget dan untuk local wine itu untuk secara harga, secara rasa itu oke banget sih. Iya, harga dan rasanya sangat worth it ya. Yes. Jadi so this is our wine for today. So yep, without further ado kita bakal langsung lanjut aja. Thank you for Two Islands. Sekali lagi buat teman-teman yang mau langsung aja check out di Tokped atau Two Islands di ya. Shopee-nya Two Islands. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita cheers. Cheers guys. Oke. Aduh. Topik kita hari ini. Hal aneh atau hal-hal yang pernah terjadi. Hal aneh yang bisa terjadi dalam sebuah hubungan. Oke. Sesungguhnya gue agak takut sih Iya. sebenarnya ngomong kayak gini. Cuman tapi gimana ya. Mungkin ini maksudnya podcast kalian itu bisa kayak menyadarkan kalian gitu loh kalau hal-hal ini sebenarnya Sebenarnya aneh sih, Kayak nggak aneh. normal aja ya. Iya, cuman nggak normal. Tapi mungkin untuk beberapa pasangan ini hal-hal yang normal. Mungkin suka kali ya. Iya, karena kan seperti yang kita tahu kayak setiap orang punya fetishnya berbeda-beda. Ya, Jadi ini mengarah ke fetish ya guys. Makanya 21 plus tadi kita bilang. Plus. Jadi kayak ya ternyata ada loh orang yang punya fetish seperti ini gitu loh. Jadi Langsung aja mulai, orang udah penasaran nih. Langsung aja mulai yang agak pertama. takut, tapi kayak ya udahlah ya. Sebenarnya topik kita masih banyak banget, cuman ini menurut aku topik yang bisa banget dibahas sama teman-teman kalian semua. Jadi kayak apakah ini normal Atau tidak? Jadi tolong di komen setiap kita bakal bawa kayak evidence beberapa gitu dan kalian tolong dong komen apakah ini normal atau tidak. Ya. Oke? Ini case yang pertama.
Oke, yang paling santai dulu aja lah ya. Iya. Jadi kita punya temen nih, ya temen kita sih. Jadi dia itu masih pacaran. Cowoknya itu suka minjem duit dia, suka minjem duit ceweknya buat bayar kuliah. Terus dia itu suka, misalkan nih kalau lagi minum-minum tuh, minum-minum sama temen-temennya, Temen cowoknya ini temen ya. cowoknya ya, Iya, bukan temen di-highlight. ceweknya, tapi temen cowoknya. Terus dia kan bawa ceweknya tuh. Terus waktu dia bawa ceweknya, tiba-tiba dia bilang, Beb boleh nggak tolong bayarin dulu aja, duit aku belum ditransfer nih sama bonyok aku. Terus akhirnya mau dibayar atau enggak sih kita nggak ada yang tahu ya. Ya intinya nggak dibayar sih guys kalau udah jadi cerita ini ya. Nah, menurut Ya sih, kamu menurut- gimana tuh? Apakah ini aneh atau tidak? Iya, jadi ya intinya, tapi sebenarnya cowok ini bukannya cowok nggak punya duit loh guys. Ya betul loh. Nah yang itu bikin yang harus aneh di-highlightnya itu. Kalau cowoknya emang misalkan nggak Agak punya, kurang ya. itu lain. Mm-mm. Tapi ini cowoknya tuh punya uang lebih banyak daripada ceweknya. Iya harusnya ya. Hmm. Tapi dia kayak gitu. Makanya terus bingung dan ceweknya itu teman kita. Iya, oh takut banget. Takut. Nah menurut kamu kalau kayak gitu aneh atau enggak? Tapi menurut lu coba gue tanya Sap. Hmm. Kalau cowok lu mau minjem duit gitu sama lu, kasih gak? Nggak ada lagi duitnya. Nggak, apalagi suruh bayar kuliah ya, gue aja mau bayar kuliah gue sendiri. Ini mau pinjem-pinjem gue buat kuliah. Iya. Menurut lu gimana nih kalau cowok lu Aneh sih. mau minjem duit sama lu? Buat bayar kuliah atau buat bayar minum-minum sama temennya? Menurut lu kasih atau enggak? Kalau buat kuliah menurut gue terlalu aneh. Hmm. Kayak enggak, biasanya kan kuliah yang bayarin kan orang tua kita ya. Iya. Kecuali dia udah dikasih sebenarnya duitnya. Tapi dia malah pakai duit itu buat hal yang lain, bisa Iya, iya. dong. Nah terus dia yang nggak bertanggung jawab, kenapa gue yang mesti bayar? Ya, ya. Nggak mau sih gue. Iya. Maksud lo kayak, maksudnya di sini ngomongin kayak kalau misalkan duit ini dipakai secara bertanggung jawab, kayak Asin misalkan kalau dia minjem untuk kayak hal yang bertanggung jawab, mungkin buat usaha atau Beda apa, cerita ya, itu beda itu cerita. beda cerita. Tapi ini kasusnya kalau misalkan buat kuliah sama buat Terus buat minum-minum. bayar minum-minum sama iya. temennya tuh skip banget ya. Kenapa dia mau minum sama temennya gue yang bayar juga gitu, apalagi kalau case-nya kita nggak ikut minum juga lagi. Iya, iya. Itu kan agak aneh ya. Iya, iya. Itu Terus aneh sih. denger-denger lagi, kebetulan teman kita ini kayak udah dipinjemin duitnya malah di-treatnya kurang baik ya kayaknya ya. Iya, masih mending udah dipinjemin duitnya, di treatnya baik gitu kan. Iya, iya. Ini enggak kan, Sa? Iya, Ada denger-denger kan? sih enggak sih, kayak lumayan kayak sorry to say kayak sex slave. Kedengeran nggak? Nggak apa, ini pengaruhin, aku nggak tahu. Tapi beneran kayak aku juga nggak ngerti sih, mungkin setiap orang punya fasenya masing-masing kali ya Sap. Cuman ya mungkin buat teman-teman di luar sana kalau misalkan kalian ada di situasi seperti ini mungkin abort. Disclaimer, sekarang teman kita udah bahagia, Iya. udah happy, udah nggak sama cowok Teman yang kita ini. udah bahagia, Ya jadi tapi kayak dulu kalau dengar ceritanya, sebenarnya dia juga awal tuh kayak tertutup banget ya. Dia kayak baru cerita banyak tuh setelah putus, ya Iya, kan. iya, Mungkin waktu masih jadian tuh masih tertekan, ya kan. Ya, ya harusnya Tapi sih. ya gitu sih. Cuman itu mungkin buat pembelajaran buat cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana. Kalau misalkan kamu in danger atau misalkan kamu in a situation yang kayak mungkin you need help, please reach your friend. Kayak maksud aku kayak kita pun di sini sebagai teman pasti mau kan ya kayak bantuin lo kalau lo ada apa-apa gitu loh. Jangan sampai mungkin lo di situasi yang kayak gitulah Nggak kayaknya bisa kurang. minta bantuan orang. Kayak Iya, kita iya. takut dianya kenapa-napa juga, bukan masalah duit doang ya. Iya, iya, Tapi iya. ini kayak apa? Physically, terus heeh. kayak secara mental juga kayak itu Iya, menurut kayak aku mental abuse udah pasti deh. mental Iya. abuse lah, physical abuse kayaknya udah semua deh. Sab. Iya, iya. Dan menurut aku itu hal yang tidak bisa ditoleransi ya guys. Kalau sampai suatu hari nanti kamu bisa mengalami yang namanya physical abuse or mental abuse even, kayak please reach your friend kayak Your closest friend kali ya. iya, karena menurut aku itu hal yang benar-benar kayak jangan pernah malu sih buat Iya, kayak nggak ngomong. jangan pernah malu. Karena itu hal yang lumayan core yang kayak kalian bisa banget kayak share ke teman-teman kalian gitu. Karena either way teman kalian nggak mungkin punya niatan jahat sama kamu, tapi at least dia pasti mau yang terbaik buat kamu gitu. Iya. Oke,
Next, yang kedua, That's the first stories. Yeah. And it's real ya guys. Mungkin kalian punya teman-teman punya kayak pengalaman yang lebih gila lagi, please share. Karena kita mau tahu juga, kita juga sempat mikirin kayak apa sih wild things atau hal-hal aneh yang pernah happen yang bisa terjadi dalam sebuah hubungan, tapi kayak ya udahlah ya. Ya it people's ya problems gitu, tapi ya udahlah ya gitu. Oke, next up yang kedua. Aduh, yang kedua. Yang mana Sap? Kita punya banyak banget tau sebenarnya. Duh, takut deh gue. Iya. Yang kedua, gue yang cerita yang temen gue aja deh ya. Boleh. Iya, biar really relate. Iya. Jadi, ceritanya dari mana ya? Gue salfok banget, bulu mata lu panjang juga, Sap. Oh ya? Iya. Gue cuman pakai jepit sama maskara sih. Bagus sih, bagus. Oh ya? Tuh teman-teman boleh tuh lihat tuh bagus banget. Ya nanti ya aku Tolong di zoom. kasih tahu aku pakai produk apa. Ya gimana? Iqbal tolong ya. Oke, apa? Jadi ceritanya ini kita terbuka aja ya. Ya. Jadi dia emang udah have sex tuh dari pacaran, tapi sekarang dia udah menikah. Oke. Terus dia bilang waktu pacaran tuh ya biasa aja kayak orang normal pada umumnya gitu loh. Kayak Takut. ya mungkin mereka tuh juga sempet LDR juga kan. Jadi itu katanya kalau misalnya ketemu tuh ya pasti seneng lah, kayak seneng berbunga-bunga kayak gitu-gitu. Terus sekarang kan udah nikah, jadinya setiap hari udah bareng dong. Cowok ini tuh bukannya nggak sayang sama dia gitu loh, sayang. Mau terus bareng dia gitu. Tapi jadinya tuh kalau dia ceritanya kayak nggak ada perasaan nafsu lagi gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Sex appeal? Bukan, kayak dia ngerasa dia mau terus nih sama cewek ini, tapi kayak jadi saudara, ngerti gak sih? Kayak jadi siblings? Iya, dia jadi kayak mau ditemenin kemana-mana, mau bareng, tetap mau bareng, tapi udah nggak ada hasrat Atau nafsu? nafsu ya lagi gitu. Maksudnya itu kan lumayan gawat ya kalau udah menikah kan. Kok bisa sih? Nah itu makanya ini masuk ke cerita ini aneh. Oh anehnya kayak Iya. gitu, kayak padahal Kalau kalian tahu ceweknya itu yang bener-bener tipe cewek cantik guys. Cantik, seksi, sorry banget kayak toiletnya gede gitu. Maksudnya seksi, Kurang apa lagi kurang gitu apa lah. lagi gitu loh. Oh. Kayak di cewek cantik gitu, bukan yang kayak ya mungkin kan orang bilang bosen atau kayak ceweknya kurang atau gimana. Enggak, ceweknya cantik guys, percayalah. Tapi cowok ini bisa kayak gitu. Jadi yang bikin susah adalah waktu mereka tuh mau punya anak. Jadi gimana kalau cowoknya nggak mau? Dia ceritanya dia udah coba banyak hal gitu loh. Ceweknya coba banyak hal. Iya kayak ya beli lingerie misalnya. Terus kayak ya udah dia menceritakan kalau dia tuh udah mencoba sampai di terakhir kasihan juga ceweknya ini jadi sempet insecure. Kayak iya dong, kenapa nih kok pasangan gue kayak nggak mau sama gue gitu kan. Maksudnya nggak maunya tuh gimana sih, Sap? Kayak nggak keluar kali ya saya. Maksudnya kayak nggak ada bisa, hasrat, iya nggak ada nafsu sama istrinya sendiri. iya kayak gitu. Makanya bingung kan. Amit-amit sih ya. Tapi jujur kita juga jadi cewek-cewek juga pasti insecure gak sih? Iya. Kayak apa yang salah dari diri gue nih sampai Sampai kayak suami gue nggak mau gitu kan. Itu lumayan aneh dan belum terpecahkan sih. Bahkan mereka juga udah sampai ke psikolog. Oh ya. Iya. Kayak waktu itu kan gue juga bilang abisnya, apalagi kita ya belum nikah ya kan nggak ngerti. Terus kayak udah mendingan lu coba ke psikolog aja gitu kan. Siapa tahu ya mungkin suaminya juga lebih mau dengerin. Kalau sama psikolog kan orang yang lebih expert gitu ya. Jadi nggak tahu sebenarnya dia itu otaknya itu kenapa atau kayak dulunya kebanyakan jajan atau gimana nggak Tapi ngerti emang ya. cowoknya kebanyakan jajan dulu. Kayaknya iya deh. Cowoknya emang dulu kayaknya suka bermain-main memang. Atau dia kayak jadi ngerasa bosen atau jadi kayak ngerasa karena dia suka jajan jadi kayak lebih pengen jajan aja atau gimana kan kita nggak tahu. Daripada sama istrinya. Iya ya mungkin dong. Soalnya sekarang bener-bener nggak tahu lagi sih gimana
sampai kayak istrinya pernah bilang ya, ini sedih banget sih. Dia bilang kayak ya udah kalau dia emang nggak mau sama gua, nggak apa-apa sih kalau misalnya ada satu cewek lain kayak khusus buat memuaskan hasrat suaminya, tapi dia enggak gitu. Menurut gue itu parah, dan itu nikah belum 1 tahun sih. Gila banget nggak? Nangis nggak lo? Nikahnya belum setahun udah begitu. Amit-amit sih. Ya, amit. Tapi ya ada loh. Ya sebenarnya ya jadinya intinya ini cuma cerita sih. Ini nggak tahu akhirnya kronologisnya gimana ya, penyelesaiannya juga mungkin terlalu ininya. Gue juga nggak tanya-tanya lagi dan nggak tahu. Ya tapi ada loh yang begitu guys. Ya, jadi mungkin dari cerita ini kita bisa belajar sih ya. Make sure sebelum nikah lo harus tahu dulu kali ya semuanya kayak. Ya tapi nggak ada yang tahu loh, Sa. Dia kan waktu Tapi pacaran, ngobrol boleh lah, Sap. tapi waktu pacaran santai kan, dia bilang Tapi biasa ngobrol aja. nggak kayak waktu dia pacaran ngobrol nggak kayak gitu. Gue nggak tahu sih. Iya ya. Tapi maksudnya waktu pacaran tuh masih biasa aja. Oh. Dan kalau sekarang dibilang dia nggak sayang, sayang loh. Iya, masalahnya Iya. yang concernnya adalah cowoknya dibilang sayang atau enggak sayang. Iya. Tapi emang dia nggak bisa kayak gitu aja Iya, gitu sama iya. istrinya gitu kan. Padahal dia mau sama istrinya, Mau. tapi dia nggak Nggak bisa mau, sama iya. istrinya. Aneh sih. Aneh kan? Nggak tahu sih. Coba kalian cowok-cowok mungkin ngerti kenapa. Boleh komen, karena Boleh jujur komen. aku juga nggak ngerti. Kita juga Kan nggak cewek ngerti. ya, Iya. jadi kita nggak tahu gitu. Kita Jadi nggak ngerti kayak kenapa bisa gitu. bisa kayak gitu situasinya ya. Ya. Cuman ya hopefully di luar sana semoga semua hubungan kalian juga bisa Baik-baik sih. Dan mungkin bisa diomongin juga sebelum married. Ya, ya. Jadi jangan sampai kalau udah married. Sama ya, tapi gue juga ngeliat mungkin mereka komunikasinya juga kurang kali ya. Oh, iya. Terus kayak dari menurut gue sebagai orang luar, kayak dua orang ini tuh kayak punya egonya tuh agak tinggi dan kayak nggak mau saling mencoba bersama gitu kali ya. Padahal tadinya ceweknya udah nurunin dong, udah mau coba-coba kan. So nurun asin kayak As in mencoba, ya lu beli apa, lu beli bantu, lingerie, ya. beli apa kayak biar iya. Tapi kayak cowoknya ini kayak nggak mau ikut mencoba gitu, makanya mungkin makanya komunikasi harus bagus lah guys. Makanya itu menurut aku salah satu Yeah. core sih, kayak communication is a key sih. Mau apapun lu berbeda atau misalkan lu masih ya apapun deh kayak gitu, maksudnya lu kalau punya komunikasi yang bagus lu bisa menyampaikan apa yang lu mau, apa yang lu nggak mau, apa yang lu pengen. Aku rasa itu bakal kayak Dicari solusinya bareng-bareng Iya, sih ya. kayak Kalau gitu. kita kayak mendem sendiri juga nggak enak. Kalau pasangan kita juga yang mendem juga kasihan dia juga gitu ya, kan. ya, betul. Oke. Makanya apapun keadaannya sebenarnya komunikasi is a key gitu lah ya. Pokoknya komunikasi. Ya, pokoknya semoga semua hubungan di luar sana semakin baik ya guys. Iya. Jadi jangan sampai ada yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ya kita berharap sebagai cewek ya, balik lagi sih komunikasi, kalau kita bisa menyampaikan dengan baik ya gue rasa kayaknya aman-aman aja ya Sap ya. Bener sih, kayak semuanya tuh sebenarnya bisa diselesaikan. Ya jangan sampai lah, masa sampai hire satu orang Iya gitu. kan, aneh gila lo belum 1 tahun nikah udah mikirnya sampai situ, jauh Iya, banget. tuh, Iya jauh gila banget sih. Janganlah kalau bisa. Ya. Aneh sih. Aneh kan. Next guys, next. Oke, next. Oke, yang mana lagi nih? Oh, ini juga lumayan menarik sih. Ini agak tricky tapi kayak ya udahlah ya. Namanya juga podcast yang tidak terfilter. Terus poinnya juga udah lumayan Ini banyak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah ya. Jadi kayak kebetulan waktu itu aku pernah dapet cerita sama temanku Sap. Cowoknya kayak punya fetish gitu. Fetish tuh bisa banyak ya guys. Kayak fetish tuh hal yang kayak abnormal yang bisa dimiliki oleh setiap individu manusia dalam berhubungan atau apapun itu. Gitu, apapun itulah kayak fetish lah. Even ada yang kayak fetish kaki, ada yang fetish apapun, dia pengen lihat kaki semua orang atau whatever. Cuman yang ini menurut gua agak abnormal karena kayak kita sebagai cewek kayak what? Kayak aneh banget. Aku juga nggak tahu kenapa bisa ada story ini sampai masuk ke kuping kita gitu. Tapi kayak ya udah. Jadi kebetulan mereka itu
berhubungan. Jadi cowoknya tuh apparently punya fetish. Nah fetishnya adalah maunya berhubungan, bukan maunya berhubungan, tapi lebih kepada dia akan lebih berasa kalau lebih senang atau kayak happy kalau berhubungan waktu ceweknya lagi datang bulan. Takut. Agak aneh sih. Gue waktu denger ceritanya gue sampai kayak, sumpah mati. Kayak, gila banget. Beneran berantakan gitu, kayak aneh banget. gak ngerti ah. Kayak bener-bener sampai kayak, bener banget gak sih? Maksud gue kan kayak kalau cewek lagi datang bulan kan maksudnya lebih kayak, you know lah, kayak all the things happen when it comes, kayak kurang nyaman, kurang enak gitu kayak apa, tapi literally dia insist setiap bulan kalau datang tuh bulannya dia mau berhubungan. Terus kayak kita kan misalnya 7 hari, 5 hari, dia mau di hari itu. Ya. Ih, aneh banget. Tapi gimana ya? Aneh banget. Ya orang punya fetish gimana Iya, ya? Aku iya, juga iya. bingung sih saat kayak, Aneh-aneh sih. ya aku juga bingung sih kalau kayak gitu. Cuman waktu dengernya suka sampai Terus bilang, ceweknya akhirnya mengiyakan. ya iyalah, ya iyain aja. Tapi Mau cewek gimana? suka. Nggak bisa tahu, ngomong, nggak nggak bisa bisa ngomong kayak suka atau gimana sih, tapi lebih kepada kayak ya udah kalau cowoknya suka ya udah juga gitu. Jadi kayak ya udahlah, itu weird things people do in a relationship. So we don't know, tapi kayak Ya, udahlah itu ya. cerita. Itu Iya. kan sebuah cerita, cuman in the end kayak ceweknya ngelakuin atau enggak ya itu it depends on ceweknya juga. Iya, iya, Gitu. iya. Ya, walaupun ya kita nggak tahu juga sih kayak rasanya Ada yang apa. nggak mau, ada Tapi yang mau. I think maksudnya at least buat kita sekarang kayak berhubungan waktu lagi dapet kayak aneh banget deh. Tapi kayak ya udahlah, kalau orang suka mau ngomong apa. Iya, iya. Yang jelas kedua belah pihaknya nggak ada yang terpaksa kan. Betul. Ini kan Benar, semuanya benar, tuh benar. butuh konsen. Iya, Kayak iya, semua orang konsen. maksudnya kedua belah pihak harus setuju. Tapi kayak kalau memang ceweknya setuju, emang Ya, mau ngomong apa? ya, Sab? ngomong apa ya? Cuman at least yang kita bisa tahu dari cerita ini kayak ada Ada juga. ya. Iya, iya. Oke. Next, Kayak lu mungkin gak sih kayak gitu coba? takut. Takut banget ya. Even lu udah married loh, Sab. Menurut gue aneh sih. Tetep Tetep aneh sih. kan? Aneh sih. Soalnya kan kayak pasti teman-teman juga tahu kayak misalnya kalau lagi dapat gitu kan cewek lumayan kayak lagi nggak mood gitu kan ya. Satu nggak mood, gue lebih bayangin ke jorok sih, Sa. Kalau gue ya, enggak. Iya, bukan lebih ke nggak moodnya ya. Kalau mood kan yang mungkin lu bisa bawa ya. Kayak yang mungkin gimana lah, gue nggak tahu. Gimana? Gue lebih ke jorok sih. Iya sih, jorok sih. Ya by the way, kalau kalian teman-teman belum tahu nih buat cowok-cowok yang denger video ini, kalau cewek lagi dapat itu sebenarnya yang keluar itu adalah darah kotor. Iya, Jadi kayak jorok sih. jorok sih. Jangan sampai sih. Cuman kalau sampai it happens ya udah, kalau emang kedua Ya emang yang kalau dua belah pihak setuju ya fine-fine Nggak aja apa-apa sih. aja. Iya. Ya terserah lah ya. Tapi ini cerita guys, aneh. Oke. Next, next. Next. Oke, mungkin nextnya itu adalah Ceritain Sa. Tadi lu ceritain gue nih cerita ini. yang ini. Hah? Yang ini. Iya, iya. Oke, jadi ada suatu problem. Bukan problem gimana sih, tapi lebih kepada kayak ada kasus gitu loh. Dan ini happens di Prancis, Sab. Dan lumayan menyerap publik gitu loh, karena ternyata yang ngelakuin adalah seorang kakek-kakek Sama istrinya. sama istrinya. Ini juga gue nggak habis pikir sih, kayak maksudnya gue sampai kayak anjrit, amit-amit jangan sampai kayak terjadi sama diri gue atau siapapun teman-teman deket di gue. Cuman jadi ceritanya di Prancis ada satu kakek-kakek, dia udah married sama istrinya lama. Ya udah kayak kakek lah ya. Udah kayak lama kakek lah gitu sih. loh. Terus istrinya itu memang kebetulan pernah selingkuh katanya. Tapi udah tobat lah, kayak udah beres. Tapi ternyata si kakek ini punya fantasi kalau si nenek ini atau istrinya tuh sama orang lain. Karena mungkin dia itu punya background gitu, istrinya pernah selingkuh kali ya. Nah, terus dari situ
dia punya fantasi kalau istrinya sama orang lain. Makanya fantasi itu sebuah hal yang perlu dibicarakan sih menurut gua. Yang kayak bener-bener harus dibicarain, kayak lu punya sebuah fantasi apa sih, kayak lu punya. Kalau nanti shock deh Kalau misalnya shock kayak shock. Terus dia punya fantasi sama istrinya kalau istrinya pernah sama orang lain gitu. Jadi si kakek ini literally dia itu ya nggak mungkin kan dia suruh si istrinya sama orang lain. Karena nggak mungkin gitu. Istrinya udah nenek, udah punya cucu. Terus dia itu secara sengaja kakeknya ini bius istrinya. Bius istrinya, abis itu dia itu jadi post istrinya itu secara online di suatu website, atau bahkan dia nggak cuma WhatsApp, dia itu pergi ke bar-bar untuk kayak cari kayak cowok-cowok yang kayak istri gue mau nih hubungan badan sama lu mau nggak ya hubungan badan sama istri gue. Jadi dia itu udah nge-record kayak 80-an laki-laki yang mau berhubungan badan sama istrinya yang tidak sadar karena dia bius. Terus dia nggak minta bayaran, cuman minta di videoin. Tunggu bentar. Istrinya kan dibius, terus dia pagi-pagi atau apa itu dia tahu nggak? Enggak. Udah 80 cowok. Iya, ini kakek-kakek dan nenek-nenek. Enggak, terus neneknya pas dia dibius dikira dia tidur aja. Iya, kayak nggak nyadar Sab. Amit, kasihan banget tuh nenek-nenek. Jadi kalau kalian sempet search di adalah kayak suatu, kamu lihat lah movement apa gitu di Prancis about this thing. Jadi sampai pertama kali ketahuannya tuh gara-gara kakek-kakeknya itu ngevideoin cewek-cewek pakai rok mini gitu di supermarket. Ketangkeplah sama satpam. Satpam ini waktu ketangkep dia videoin cewek-cewek laki-laki, cewek-cewek punya rok pendek, dibawa ke kantor polisi. Waktu dicek di kantor polisi ternyata HP dia isinya semua kayak video-video kayak cowok-cewek berhubungan badan, having sex, tapi ceweknya tuh satu orang doang. Dan setelah ditelusuri, ceweknya itu adalah istri dia. Mati lah. Sampai akhirnya ada hari ini ceweknya tuh sampai sue dia. Padahal ceweknya pikir dia punya kayak hidup yang kayak wow gitu, kayak baik-baik aja, nggak ada apa-apa, kayak happy-happy aja. Tapi ternyata suaminya sampai waktu pertama kali dipanggil, suaminya sampai kayak, nggak mungkin suami gue kayak gitu. Tapi ternyata bener, suaminya kayak gitu. Gila. Jadi literally istrinya dijual di online buat sama semua cowok. Bahkan cowoknya tuh udah sampai 70-80an laki-laki. Gila. Buat kayak berhubungan badan sama cewek, sampai ceweknya tuh kayak kena HIV. Si neneknya, istri dia sendiri. Si neneknya, kamu bisa search aja langsung di kayak di Google. Sayang gak sih sama istri? Sayang, tapi punya fantasi aja. Yang kayak dia nggak bisa kayak penuhin gitu. Takut Amit. Takut banget. Waktu aku denger ceritanya juga sama. Ya Allah Sap, kakek Sap, rambutnya udah putih. Neneknya juga udah putih. Jadi literally berhubungan badannya kayak having sex kayak nenek-nenek sama kayak cowok-cowok nggak tahu umur berapa aja. Literally nggak tahu. Dan semua itu direkam di video. Cowok-cowok itu mau juga ya sama nenek-nenek gitu? Ya kita nggak tahu ya culture bule kan kayak gimana. Aduh, Cuman sih. ya ada aja sampai waktu itu dia cerita kayak dia ke bar terus dia cari literally cowok istri gue mau nih sama kayak lu gitu, lu mau nggak ya berhubungan sama cewek istri gue gitu. Nah terus si bulenya ngomong kayak oh ya udah gue nggak ada kerjaan, gue nggak ada apa-apa, ya udah boleh lah sama istri lu. Dan selama ini katanya semua victimnya, semua korbannya tuh dibilang ceweknya tuh istrinya tuh lagi tidur. Oh, jadi langsung aja gitu? Iya, aneh banget kan? Iya aneh banget tuh kayak kakek. Ngapain dia ya? Gila sih. Enggak, terus tuh kasihan banget sih sampai kena HIV segala. Iya makanya kalau kalian search gitu kayak ada movement lah gitu, kayak istrinya waktu dia tahu dia langsung mau ceraiin suaminya, terus kayak lumayan kayak bikin movement gitu kayak ya untuk menjunjung kayak cewek kali ya, hak sebagai seorang istri gitu. Tapi itu weird things happen on a relationship, jadi kayak beware dan hati-hati buat di luar sana semuanya. Ada aja lah happen. Bahkan kayak yang gue kaget tuh itu orang terdekat kita loh. Maksudnya lu udah nikah tuh pasti udah puluhan tahun. Terus kayak gitu. Gila sih, emang gak ada yang tahu sih, Sa. Iya makanya kayak ya
tolong ya guys. Banyak berdoa guys Banyak supaya berdoa. dijauhkan Nggak, dari... maksudnya itu nggak happens buat cuman cowok ke cewek doang, Iya, bahkan iya. cewek ke cowok juga banyak gitu loh. Jadi masalah di sini kita pengen ngomongin kayak sometimes mungkin kan yang lebih banyak dibawa ke isu di publik banyak kan cowok ya. Cowok yang ngapain, cowok yang selingkuh, cowok yang main cewek, cowok yang apa. Tapi sebenarnya in fact gitu loh, di luar sana tuh cewek juga banyak. Ya sih, Jadi setuju, ini setuju. mungkin contoh kasusnya banyakan cowok karena kan kita cewek. Tapi in fact-nya sebenarnya banyak Cewek cewek aneh juga banyak sih. Aneh juga banyak. Jadi buat kalian cowok-cowok yang kayak nonton video ini juga harus hati-hati Coba sih. kasih tahu kita juga kalau kalian ada cerita mungkin pacaran atau gimana sama cewek aneh. Iya, Boleh please banget sih, boleh komen. komen di video kita ini biar kita juga tahu sih. Tapi at least ya puji Tuhan ya Sab, kita dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Iya, Nggak sampai puji Tuhan aneh-aneh. ya. Kalau sampai teman-teman kita ada yang aneh pun kita sih selalu berusaha untuk ngomongin ya. Iya, iya. Jangan sampai kayak kalian ada di posisi yang kayak gitu. Sayang banget kayaknya hidup ini jauh lebih dari itu. Iya, ya ampun. Ya mungkin ceritanya segitu dulu ya, Sa. Lelah gue. Iya, kayaknya Kayak dengerin gede ini. cerita-cerita aneh kayak takut ya, Kayak Sab. takut, Gitu. kayak aneh. Tapi menurut kalian dari cerita itu boleh di komen juga yang mana yang paling aneh. Dan kalau ada cerita baru dari kalian juga Please. kita Ya. mau dengar, walaupun kita juga kayak heho ngangengong kita denger ya. Tapi ya itu it happens guys di kehidupan ini. Ya intinya buat teman-teman di luar sana jangan lupa buat kayak make sure kamu tahu gitu loh siapa yang kamu pacarin, siapa Ya. yang kamu pilih buat partner kamu. Kamu harus tahu bibit bebet bobotnya semuanya. Jangan sembarangan karena ya kita selalu percaya kayak Hidup tuh pilihan ya. hidup itu pilihan dan juga kalau bisa ya memang satu untuk selamanya sih. Kayak kita nggak pro juga untuk perceraian, cuman ya you decide lah kayak siapa sama orang mana yang kamu mau to be with together gitu. Dan ya hal-hal aneh semoga kita dijauhkan sama hal-hal seperti itu. Jangan sampai deket-deket lah sama orang-orang kayak gitu ya guys. Jadi semangat buat kalian di luar sana yang mau mencari pasangan atau bahkan udah ada pasangan, make sure kalau kayak semua hal itu Ya dikomunikasikan dan dirawat ya, pokoknya semuanya hubungan kayak diri kita kayak semuanya harus dirawat dengan baik ya guys. Disirami dengan hal positif. setuju Ya kan? takut Takut. pokoknya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai sama apa yang kita mau. Amin. Oke. Oke. So- Thank you guys for watching. Pokoknya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian tentang hal aneh ini. Atau kalau kalian punya pengalaman yang aneh, please share juga Share di kolom juga. komentar biar kita juga tahu Ya, apa rasanya sih kayak punya pasangan yang aneh. Ya. Oke guys, thank you for watching. See you on another video. See you guys. Bye.